Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Bu Erni yang akan mendampingi kalian selama satu sesi ke depan, dan kita akan membahas mengenai pentingnya manajemen waktu. Saat ini kita berada pada masa pandemi yang mana berbagai macam masalah sering kalian hadapi. Salah satunya yaitu sulit untuk memanajemen waktu. Apa benar? Baik, beberapa waktu yang lalu Bu Erni dan Pak Rahmat tentunya sering mendapati siswa yang mana tugas-tugas dalam waktu satu semester tidak tuntas. Dan hal ini ternyata dikarenakan siswa tersebut sulit untuk mengatur waktu belajarnya karena sudah keenakan untuk bermain. Ayo, di antara kalian apakah ada yang seperti itu? Maka dari itu saat ini Bu Erni mengajak kalian untuk lebih bisa mengatur waktu. Maka dari itu materi kali ini Bu Erni akan membahas mengenai pentingnya manajemen waktu. Oke, apa sih manajemen waktu itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pengertian dari manajemen waktu yaitu mengatur waktu, tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Itu adalah pengertian dari manajemen waktu. Mengapa kita perlu memanajemen waktu, mengatur waktu kita supaya tugas-tugas kalian tentunya sebagai pelajar dapat tuntas untuk waktu yang singkat. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan pedoman dan arah serta pengawasan terhadap waktu. Yang kedua, dapat mengetahui prioritas hubungan antar aktivitas yang akan dikerjakan. Itu adalah tujuan manajemen waktu. Biasanya siswa masih belum bisa memprioritaskan diri, apalagi belajar di rumah, lebih cenderung mendahulukan bermain-main daripada mengerjakan tugas. Padahal tugas tersebut waktu deadline-nya harus hari itu juga. Lalu bagaimana caranya? Nanti Bu Erni akan menjelaskan di sesi berikutnya. Oke, faktor-faktor penyebab sulitnya mengatur waktu yaitu adalah, nah ini faktornya. Yang pertama, kegiatan yang terlalu padat sehingga sulit untuk mengatur waktu. Kegiatan yang padat seperti apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu yang pertama, kalian lebih menomorsatukan yang namanya bermain, lebih mengutamakan kegiatan yang lain selain belajar. Yang ketiga, mungkin sibuk untuk membantu orang tua di rumah. Apakah demikian? Ada yang seperti itu? Lah, maka dari itu muncul masalah-masalah, antara lain yaitu tidak menentukan target, ya, tidak memprioritaskan, gagal menghadapi gangguan, dan pasti akan menunda-nunda suatu pekerjaan. Itu yang sering terjadi ketika kalian tidak mengatur waktu kalian sedemikian rupa. Lalu apa dampaknya kalau kalian tidak dapat mengatur waktu kalian? Yang pertama, pasti aktivitas kalian tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, tugasnya yang seharusnya kamu selesaikan hari ini karena kamu terlalu terlena dengan kegiatan kamu yang tidak begitu penting, pasti akan terbengkalai. Dan akibatnya kalian akan sering menumpuk-numpuk suatu pekerjaan di akhir. Ujung-ujungnya nanti pada saat akhir semester kalian harus ngebut, kalian harus berpacu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang belum kalian selesaikan. Dan akhirnya nilai rapot kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan kalian bisa saja tidak naik kelas. Ada beberapa prinsip dalam mengatur waktu. Yang pertama, jadilah pribadi yang aktif. Aktif dalam seperti apa, Bu? Aktif dalam mengerjakan suatu tugas. Fokus pada hal itu. Yang kedua, set tujuan kalian. Tujuan kalian apa?
dalam kamu belajar, tujuan kamu dari belajar itu apa? Harus kamu ketahui dari awal. Oke, mungkin supaya tugas tidak terbengkalai, supaya bisa naik kelas dengan nilai yang maksimal, supaya bisa lulus dengan nilai yang maksimal sehingga bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dengan mudah. Oke, yang ketiga, prioritaskan tindakan. Apa yang harus kamu lakukan dulu? Misalnya nih, kalian hari ini ada 3 tugas mata pelajaran. Misalnya ada matematika, IPA, bahasa Inggris. Tapi di sisi lain kalian harus membantu orang tua yang sedang berjualan misalnya. Mana dulu yang harus kalian prioritaskan? Ayo kita berpikir, cari yang lebih utama dari 4 kegiatan tersebut. Misalnya, kalau orang tua kalian pedagang dan harus berjualan menyiapkan dagangannya di pagi hari, mungkin kalian harus mengutamakan membantu orang tua. Lalu setelah itu, kalian buka Google Classroom kalian, kamu lihat tugasnya. Yang waktu pengumpulannya lebih awal itu yang harus kalian kerjakan dahulu. Misalnya matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris harus kamu kumpulkan pukul 3 sore. Matematika ada waktu tenggatnya pukul 5 sore dan IPA tenggatnya tengah malam. Mana dulu yang harus kalian selesaikan? Yang pasti yang tenggat waktunya lebih awal itu yang harus kalian selesaikan. Dan tentukan waktunya, batas waktunya. Setiap hari kalian harus mentargetkan diri. Tugas itu harus kalian selesaikan sebelum pukul 6 sore misalnya. Setiap hari harus seperti itu, harus berjalan. Jadi artinya ketika kamu belum menyelesaikan tugas di jam pukul 5 sore misalnya, kamu harus mengerjakan tugas itu. Meskipun pada saat itu ada teman kamu yang menjemput kamu untuk bermain. Ya, itu prioritaskan tindakan mana yang harus kalian lakukan. Berikutnya, jaga fokus kalian. Harus fokus. Fokus kemana? Fokus ke tujuan akhir pastinya. Maka dari itu, ketika kamu sudah punya fokus tujuannya, apa yang harus kalian laksanakan itu bisa tertata dengan baik. Berikutnya, buat tenggat waktu yang realistis. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ada. Mana waktu prioritas mana yang harus kalian lakukan dulu. Nah, sesuai dengan tenggat waktunya pastinya. Setelah itu, prinsip yang terakhir, memutuskan rencana dan terfokus, maka lakukan dari sekarang. Nah, kapan? Ya saat ini harus kalian lakukan dengan baik. Seperti itu. Oke. Maka dari itu, manajemen waktu atau mengatur waktu itu sangat penting. Anak-anak, karena seperti yang saya sampaikan tadi, penting supaya semua tugas kalian bisa teratur, bisa dilakukan dengan baik dan tidak menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir semester. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.